Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Edelwi Sekar Arditi dengan NIM 432231075. Saya dari kelas HIP 1B Surabaya. Jadi, di sini saya ingin menginterpretasikan data dari persilangan data yang telah saya temukan dari perusahaan X. Untuk data pertama, saya menyilangkan data dari hasil pemeriksaan faal paru dengan kebiasaan merokok di perusahaan X. Baik, jadi untuk hasil analisisnya itu sendiri, yang memiliki kebiasaan sebagai perokok memiliki kondisi paru retriksi ada 1 orang, obstruktif 43 orang, normal 28 orang. Kemudian yang memiliki kebiasaan tidak merokok memiliki kondisi paru retriksi 0 orang atau tidak ada sama sekali, obstruktif 1 orang, kemudian untuk normal ada pun 7 orang. Kita dapat menarik kesimpulan dari hasil analisis itu sendiri bahwa kita menyimpulkan bahwa 59,72% yang memiliki kebiasaan merokok memiliki kondisi paru obstruktif. Sedangkan 12,5% orang yang memiliki kebiasaan tidak merokok memiliki kondisi paru obstruktif. Jadi, kebiasaan merokok berpengaruh signifikan terhadap hasil faal paru seseorang. Kita lanjut ke informasi dari persilangan data yang kedua. Jadi di sini saya menyilangkan data dari beban kerja fisik dengan tingkat kelelahan pekerja di perusahaan X. Hasil analisisnya dengan beban kerja tidak lelah, ada tingkat kelelahan rendah 1 orang, sedang 20 orang, tinggi 7 orang, sangat tinggi ada 6 orang. Kemudian untuk beban kerja fisik tidak boleh beraktivitas, yang memiliki tingkat kelelahan rendah ada 0 orang, sedang ada 11 orang, tinggi ada 2 orang, sangat tinggi ada 1 orang. Kemudian untuk tingkat atau beban kerja fisik diperlukan perbaikan dalam waktu singkat, ada tingkat kelelahan rendah ada 0 orang, sedang 20 orang, tinggi 14 orang, sangat tinggi 0 orang. Jadi, dapat disimpulkan dalam beban kerja fisik tidak lelah ada 20,59% orang memiliki tingkat kelelahan sangat tinggi. Adapun dalam beban kerja fisik tidak boleh beraktivitas ada 7,14% orang memiliki tingkat kelelahan sangat tinggi. Kemudian yang terakhir, dalam beban kerja fisik diperlukan perbaikan dalam waktu singkat, ada 0% orang memiliki atau mengalami tingkat kelelahan sangat tinggi. Jadi, beban kerja fisik seseorang yang tidak lelah ternyata menyumbang tingkat kelelahan yang sangat tinggi. Ini artinya beban kerja fisik yang dianggap ringan ternyata ya untuk sebagian pekerja menyumbang tingkat kelelahan yang sangat tinggi. Jadi, ini menandakan perlunya evaluasi lebih mendalam dan tindakan proaktif untuk mengelola beban kerja dan juga mencegah kelelahan yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan produktivitas pekerja di perusahaan X. Adapun di sini kita lanjut ke rekomendasi dari kasus pertama yang tadi, berdasarkan hasil faal paru dan juga kebiasaan merokok di perusahaan X. Jadi saya merekomendasikan yang pertama, larangan merokok di dalam area kantor dan bangunan perusahaan. Jadi kita harus memastikan semua karyawan memahami aturan dan SNK ini sendiri dan juga tahu bahwa merokok hanya diizinkan di area-area tertentu di luar bangunan dengan memperhatikan jarak aman dari pintu masuk. Yang kedua, kita melakukan kampanye edukasi atau sosialisasi tentang bahaya merokok dan dampaknya terhadap kesehatan, termasuk juga resiko terhadap hipertensi. Jadi, kita dapat mensosialisasikan manfaat berhenti merokok ini sendiri, serta sumber daya apa yang tersedia untuk membantu karyawan berhenti dari kebiasaannya merokok. Kemudian yang ketiga, kita membuat program berhenti merokok kepada karyawan, termasuk dukungan berupa konseling, terapi penggantian nikotin, atau obat-obatan yang diresepkan oleh dokter. Kemudian kita dapat memberikan akses kepada karyawan untuk mendapatkan informasi dan bantuan yang mereka butuhkan untuk menghentikan kebiasaan merokok. Yang terakhir, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menawarkan manfaat kesehatan tambahan, seperti penutupan biaya program seperti merokok atau pemeriksaan kesehatan rutin, seperti MCU untuk mendeteksi masalah kesehatan yang dapat diakibatkan dari kebiasaan merokok itu sendiri, termasuk hipertensi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian kita lanjut ke rekomendasi untuk kasus yang kedua. Yang pertama,
Saya ingin melakukan evaluasi ulang beban kerja, redefinisi kategori tidak lelah, dan pemantauan intensitas kerja berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja yang mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk melakukan pemantauan dan juga pengendalian kondisi kerja. Yang kedua, kita melakukan pemantauan kesehatan rutin. Jadi pemeriksaan kesehatan dan juga survei kesejahteraan berkala sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja, perkantoran dan tempat kerja yang mengatur tentang pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala. Adapun yang ketiga, kita akan melakukan penyesuaian beban kerja. Jadi, kita menyesuaikan beban kerjanya individu dan juga mengimplementasikan rotasi tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja yang mengatur tentang pengelolaan beban kerja. Yang keempat, kita membuat program kesehatan dan juga kebugaran. Jadi kita menyediakan program olahraga, yoga, dan akses ke makanan sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 48 yang menyebutkan bahwa pentingnya upaya kesehatan kerja untuk mencegah dan juga mengurangi resiko penyakit akibat kerja. Yang terakhir tentu saja dukungan psikologis. Jadi kita menawarkan konseling dengan bentuk grup dukungan, karena ya bisa jadi tingkat kelelahannya itu sendiri bukan hanya dari beban fisik yang diterima oleh pekerja, bisa jadi itu ada faktor eksternal dan juga internal. Jadi kita akan menggali dari dukungan psikologis itu sendiri dari para ahli. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kesalahannya saya mohon maaf, apabila ada salah kata dan lain sebagainya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.